Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat di Banjarmasin senilai Rp600.000 pada tahap pertama sudah mulai dibagikan kepada 7.000 penerima di kantor pos Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Senin 11 Mei 2020. Bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Banjarmasin senilai Rp600.000 pada tahap pertama sudah mulai dibagikan kepada 7.000 penerima di kantor pos Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, Baisukan, Senin 11 Mei 2020. Bapak Wahyudin, Kelurahan Mawar, Ibu Sulinda, Kelurahan Mawar, Ibu Nurbayah, Kelurahan Mawar, Ibu Nurcahaya, Kelurahan Mawar, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Wahitakoni Prima TV mengharapkan bantuan dari Kemensos ini benar-benar dapat dipergunakan sebaik mungkin di tengah pandemi virus corona ini, karena dampaknya begitu besar bagi perekonomian di Kota Seribu Sungai ini. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah merealisasikan untuk bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 per kakak untuk 3 bulan. Jadi bulan ini akan diserahkan 1 bulan terlebih dahulu, nanti setelah itu untuk 2 bulan ke depan. Dan atas nama warga Kota Banjarmasin, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih karena ada 15.000 lebih warga Kota Banjarmasin yang akan menerima bantuan ini. Untuk tahap 1 akan dibagikan kepada 7.000 penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat, dan bantuan ini betul-betul sudah ditunggu-tunggu oleh warga kita karena situasi COVID-19 itu dalam semua aspek mendapatkan dampak yang luar biasa, sehingga uang tunai yang mereka terima ini mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan harian ataupun juga kebutuhan hidup mereka. Dan kami juga menghimbau kepada penerima manfaat untuk mempergunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokok sehingga bermanfaat untuk keluarga. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Iwan Ristianto, Wahitakoni Prima TV menyatakan total penerima BST sebanyak 15.789 KPM adalah warga yang sudah masuk dalam basis data terpadu Kemensos Republik Indonesia yang diperbaharui per Januari 2020. BST tersebut akan dibagikan selama 3 bulan, yakni periode April, Mei, dan Juni, dengan total jumlah yang diterima sebanyak 1,8 juta rupiah. Menurut Iwan Ristianto, warga yang mendapatkan BST kada termasuk dalam program Keluarga Harapan atau PKH maupun masuk dalam program bantuan manapun. Mereka ini hanya mendapatkan jaminan kesehatan yang iuran BPJS-nya dibayarkan oleh APBN. Iwan Ristianto menjelaskan BST yang dibagikan ini adalah tahap pertama untuk bulan April karena baru bisa dicairkan di bulan Mei. Rencananya pada bulan Mei kembali akan dibagikan untuk tahap kedua, sehingga di tahap ketiga pada periode bulan Juni nanti akan tepat waktu. Tapi untuk bagi data kami berdasarkan usulan, berdasarkan data yang sudah terekam. Kantor pos itu datanya bertahap diberikan. Tahap pertama 7.000, kena diberikan sampai totalnya 15.000 tadi. Nah, tugas kami mensinkronkan data yang kami terima ini sama dengan datanya kantor pos. Jangan-jangan kalau ada yang salah, tidak sama. Yang sudah kami verifikasi, kami keluarkan karena yang bersangkutan memang sudah pindah, sudah degradasi atau sudah menerima PKH, menerima BPNT, ternyata masih termasuk lagi di dalam data tersebut. Nah itu, iya, mereka harus, walaupun harus dibawa masyarakat apa sih? KTP dan kartu keluarga asli, itu aja. KTP dan kartu keluarga asli. Kenapa kartu keluarga juga dilampirkan? Jangan-jangan karena kalau penerimanya ini misalnya garing,
karena bisa berjalan, tapi ahli warisnya, anaknya, bininya atau lakinya yang sehat bisa datang ke sini menunjukkan kartu keluarga, karena yang terdata kan KTP. Sementara itu bagi warga yang ingin mengambil dana BST harus membawa syarat nang kaya KTP wan KK asli. Tujuan untuk mempermudah jika ada penerima bantuan nang sedang sakit atau kada bisa berjalan ke lokasi pencairan. Sehingga bisa pengambilannya diwakilkan pada ahli waris nang kaya anak, bini atau keluarga nang masuk dalam KK tersebut dengan melampirkan KTP asli.